Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk awal minggu yang baru ini Tuhan. Kami mau mengawalinya bersama dengan Engkau. Lewat pujian penyembahan, biar itu semuanya Tuhan berbau harum naik ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan yang Kau berikan buat setiap kami. Kami pun mau belajar daripada kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus ajari kami Tuhan. Roh yang menjadi penolong dalam hidup setiap kami. Untuk kami boleh berjalan di dalam jalan-jalan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan menyerahkan 7 roh Allah turun atas setiap kami dan kami aktifkan untuk kami boleh menangkap firman-Mu. Dalam nama Yesus kami percaya. Amin, amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Yuk kita belajar sama. Pagi ini saya belajar Immanuel ya saudara-saudara. Yesaya 41 ayat 10. Dikatakan janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan mau ya saudara-saudara, Alkitab mengatakan kita ini lebih dari pemenang. Itulah yang Tuhan mau dalam hidup setiap kita, mengalami kemenangan. Tapi seringkali takut dan bimbang itu juga ada dalam hidup saudara dan saya. Tapi diingatkan bahwa Dia Immanuel, Dia ada di dalam hidup saudara dan saya. Karena Allah menyertai saudara dan saya. Di dalam Matius 1, awal mula ketika Maria itu mengandung, Matius 1 ayat 23 dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Allah menyertai saudara dan saya. Amin ya saudara-saudara. Tapi diingatkan jangan takut, jangan bimbang. Karena itu sering terjadi dalam hidup saudara dan saya. Sekalipun kita tahu ada Allah dalam hidup saudara dan saya. 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan bahwa Allah itu tidak memberikan kita roh ketakutan ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Membangkitkan roh, memberikan roh yang membangkitkan kekuatan. Rohnya itu membangkitkan saudara, tidak menjadi kita lemah, tidak menjadi kita tidak berdaya. Tapi itu rohnya yang ada di dalam hidup saudara dan saya, yang diberikan melalui pertolongan Roh Kudus itu, roh yang membangkitkan kasih dan ketertiban. Oleh sebab itu kita perlu aktifkan saudara, keberadaan Immanuel dalam hidup saudara dan saya. Keberadaan Tuhan Allah yang menyertai saudara dan saya. Alkitab mengatakan sekali lagi di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 tadi, janganlah takut, Allah menyertai engkau. Janganlah takut saudara dan saya, karena ada Allah Immanuel yang menyertai kita. Amin ya saudara. Dalam satu cerita di dalam firman Tuhan di dalam Markus ya saudara. Markus 4 ayat yang ke-35 sampai 41. Dicerita bagaimana ada angin ribut yang diredakan oleh Tuhan. Pada petang hari itu juga Yesus berkata kepada pengikutnya, marilah kita menyeberang Tasik. Kok terjemahan ini ya? Sementara Yesus masih di dalam perahu, para pengikutnya. Ini terjemahan mana? Yang terjemahan baru aja. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Ya, thank you. Pada hari itu
hari sudah petang. Yesus berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya, marilah kita bertolak ke seberang. Ini Yesus yang ngajak murid-muridnya. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyerbu masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Terus lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang itu ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ya saudara, ini yang terjadi di dalam kisah Markus 4. Angin ribut diredakan. Bagaimana murid-muridnya itu membawa Tuhan Yesus ke dalam perahu bersama-sama menyeberang danau itu, ya saudara-saudara. Tapi angin ribut itu datang. Angin ribut ada di danau ya, bukan di laut aja ya saudara. Saya ngebayangin itu laut, tapi cerita ini danau. Ada angin ribut ketika mereka menyeberang. Tetapi Yesus berkata kepada murid-muridnya, mengapa kamu takut? Ketika angin ribut itu datang, seringkali saya dan saudara pun takut ya saudara-saudara. Tapi cerita ini mengatakan bahwa Yesus diajak, tapi Yesusnya tidur di buritan. Seringkali kita juga begitu. Ngerti ada Yesus ya saudara, tapi kita seringkali tidak membawa Yesus dalam kehidupan kita. Di dalam masalah kita, di dalam pergumulan kita. Nanti kalau sudah mentok-mentok baru ingat Tuhan, Tuhan tolong saya. Sama dengan murid ini ya saudara-saudara, cerita di dalam ayat ini. Ketika angin ribut itu datang, masuk ke dalam perahu, airnya banyak ya saudara-saudara. Murid itu bangunkan Yesus, bangun Tuhan, bangun. Kamu mau membiarkan kami binasa? Ya saudara-saudara, ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Dari ayat ini kita belajar ya saudara-saudara, ketika saudara dan saya juga menghadapi apa yang membuat kita ini jadi takut. Ya saudara-saudara, apapun pergumulan saudara dan saya membuat kita ini jadi takut. Ingat pelajaran ini. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudara dan saya itu punya firman. Firman Tuhan itu yang menjadi kekuatan buat saudara dan saya. Diajarkan, dia menghardik angin itu dan berkata. Artinya saudara dan saya, ayo kita aktifkan setiap firman yang ada di dalam hidup saudara dan saya. Kita aktifkan dengan mendeklarasikan firman itu. Bukan sekedar membaca, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu. Artinya kita mengaktifkan setiap firman itu. Ketika saudara dan saya ini takut, tidak takut, saya punya Tuhan, Dia Immanuel, ada bersama dengan saya. Saya tidak takut, saya pasti bisa mempunyai jalan keluar karena ada Tuhan Immanuel dalam hidup saya. Saya tidak takut, bersama dengan Tuhan saya dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Saya tidak takut, saya pasti sembuh karena bilur Yesus menyembuhkan. Dideklarasikan ya saudara-saudara. Firman Tuhan itu dideklarasikan. Mengaktifkan
Allah menyertai saudara dan saya dengan mendeklarasikan firman Tuhan. Bukan sekedar baca, bukan sekedar dengar, tapi Tuhan mengajarkan dari cerita ini. Dia menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ketika saudara dan saya ini mengaktifkan setiap firman dengan mendeklarasikan firman, maka timbul iman. Ya saudara, iman yang mengalahkan dunia. Alkitab cerita begitu. Demikian hidup saudara dan saya. Iman yang timbul ketika saudara dan saya memperkatakan firman, mendeklarasikan firman, timbul iman. Iman yang membuat saudara dan saya ini punya kekuatan yang dari Tuhan. Sehingga kita tidak takut, kita tidak diombang-ambingkan dengan ketakutan. Tetapi percaya penuh firman Tuhan itu ya dan amin. Karena di dalam Yesaya 55 ayat 11, coba ditayangkan. Yesaya 55 ayat yang ke-11. Sebab aku ini Allahmu. Yesaya 55 bukan. Yesaya, nah demikianlah firmanku yang keluar dari mulut Tuhan. Ia tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Setiap firman tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Tetapi setiap firman akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, apa yang Tuhan kehendaki, dan akan berhasil dengan apa yang kusuruhkan kepadanya. Jangan hilang dulu. Perhatikan, sedemikianlah firmanku yang saudara dan saya keluarkan dengan deklarasi dari setiap mulut saudara dan saya. Itu adalah firman yang keluar dari mulut Allah. Tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Tetapi setiap firman yang saudara dan saya deklarasikan akan melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ini ya saudara-saudara, kita pegang janji firman Tuhan. Ketika saudara dan saya mendeklarasikan firman, firman itu jadi dalam hidup kita. Firman itu akan menyatakan kuasanya. Firman Tuhan itu akan menyatakan kekuatan Allah dalam hidup setiap kita. Sehingga firman itu yang akan menimbulkan iman. Ketika saudara dan saya memperkatakan firman seperti yang Tuhan mau, firman Tuhan itu jadi daging dalam hidup setiap kita. Seperti yang kita deklarasikan setiap hari ya saudara. Di dalam ayat yang Mazmur 56, ketika Raja Daud sedang dikejar-kejar oleh orang Filistin di Gat. Ini yang dikatakan oleh Raja Daud. Mazmur 56 ayat 4 dan 5. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ini ya saudara-saudara, menjadi pegangan hidup Raja Daud. Ketika dia takut, dia juga takut. Sama, seorang raja juga bisa takut. Ya saudara, tidak ada manusia yang luput dari yang namanya ketakutan. Tapi kita harus menjadi orang-orang yang berbeda. Ya saudara, karena apa? Karena saudara dan saya ini punya firman. Firman yang saudara dan saya ini percayai. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada firman Tuhan yang kupuji. Dikatakan kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Ini yang dikatakan oleh Mazmur Daud. Sehingga dia tidak menjadi takut ketika ada musuh yang menyerang dia. Dia bisa takut tapi dia tetap punya kekuatan ketika dia percaya kepada Allah, kepada firman Tuhan. Demikian juga saudara dan saya. Responi firman Tuhan dengan memperkatakan firman Tuhan, deklarasikan firman Tuhan, sehingga timbul iman yang mengalahkan dunia. Ya saudara-saudara,
Balik lagi di dalam Yesaya 41 ya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, ini yang kedua. Sebab aku ini Allahmu. Ada Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Jangan bimbang. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Alkitab nulis ya saudara-saudara, kalau orang bimbang itu seperti gelombang laut, Yakobus 1. Tidak akan memperoleh apa-apa dari Tuhan. Yakobus 1. Hendaklah ia memintanya dalam iman, minta hikmat dari Tuhan, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jangan bimbang saudara-saudara. Kembali Yesaya 41 mengingatkan, jangan bimbang karena ada Allah. Sebab aku ini Allahmu. Ya, jangan bimbang. Katakan kepada jiwa kita, jangan bimbang. Ada Tuhan menyertai saudara dan saya. Ada Tuhan yang meneguhkan dan menolong saudara dan saya. Ada Tuhan yang memegang saudara dan saya dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Membawa kemenangan, ujungnya membawa kemenangan. Karena kita diciptakan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Karena Allah Immanuel menyertai saudara dan saya dalam keadaan apapun. Immanuel beserta saudara dan saya. Jangan takut, jangan bimbang. Awal minggu ini kita dibekali dengan firman Tuhan ini ya saudara-saudara. Dia Allah Immanuel. Di dalam satu cerita di Alkitab ketika Petrus itu bisa berjalan di atas air ya saudara. Itu ada di dalam Matius 14 ayat yang ke-26 sampai 31. Ketika murid-murid ayat 26 ya, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ini ya saudara-saudara, mungkin secara pikiran manusia itu hantu, bukan Tuhan. Seringkali kita juga kalau ada yang ajaib, mana mungkin itu terjadi. Karena tidak bisa di akal manusia. Mana mungkin itu, nggak bisa lah, nggak bisa, nggak mungkin. Itu karena kita membatasi pikiran dan jiwa kita ya saudara, secara manusia. Tapi Alkitab nulis, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ketika saudara dan saya ini meresponi apa yang firman Tuhan ajarkan, seperti Petrus ini bisa berjalan di atas air, itu sesuatu yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Kita belajar dari cerita ini ya saudara-saudara, bagaimana hal yang tidak mungkin bagi manusia tapi mungkin bagi Allah. Karena apa? Karena Petrus meresponi, kalau engkau Tuhan, suruhlah aku datang berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ketika saudara dan saya meresponi apa yang Tuhan suruh, maka sesuatu yang ajaib terjadi dalam hidup setiap kita. Yang mustahil dapat Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah ya saudara. Biar kita ini aktifkan keberadaan Tuhan Yesus Kristus dalam hidup setiap kita. Jangan biarkan dia tidur, tapi kita bawa terus, kita minta
Tuhan Yesus yang mengendalikan seluruh hidup saudara dan saya. Kita bawa Yesus dengan mengaktifkan, meresponinya lewat setiap kebenaran firman. Deklarasikan ya saudara-saudara. Kita deklarasikan sehingga firman Tuhan Yesus Kristus itu sendiri yang akan mengambil alih semua ketakutan kita, kebimbangan kita, karena Dia Immanuel dalam hidup saudara dan saya. Kita aktifkan keberadaan Dia dengan mendeklarasikan setiap kebenaran firman. Dan ketika saudara dan saya mendeklarasikan firman, maka firman itu yang akan menimbulkan iman, dan iman itu yang akan mengalahkan setiap ketakutan, kebimbangan apapun yang ada di dunia. Iman mengalahkan dunia. Dan biar kita juga meresponi akan setiap firman Tuhan itu. Jangan dipikir dengan pikiran manusia, nggak bisa. Ketika Petrus merasakan tiupan angin, ya saudara-saudara, dia tenggelam. Karena apa? Karena dia mungkin berpikir, aduh jangan-jangan ini saya berjalan di atas air, wah saya bisa tenggelam. Tenggelam beneran ya saudara-saudara. Itulah dunia yang seringkali menggoyahkan. Tiupan angin itu menggoyahkan kepercayaan kita. Tetapi kita ketika saudara dan saya meresponi setiap kebenaran firman, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya pasti bisa, saya pasti kuat, saya pasti sembuh, saya bisa memiliki jalan keluar. Terus dideklarasikan ya saudara-saudara, sehingga tidak ada kebimbangan dalam hidup saudara dan saya. Tidak ada ketakutan, tapi kita akan mengalami apa yang mustahil bagi Tuhan, karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya saudara-saudara, biar kebenaran firman Tuhan ini terus membawa saudara dan saya ini mengalami sesuatu karya Tuhan itu real, bukan cuma teori. Ya saudara-saudara, biar firman Tuhan ini termeterai. Mazmur 121 ayat yang keempat dan 5 atau 3 dan 4. Mazmur 121. Nah ini, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Dia yang membawa saudara dan saya ini di jalan kemenangannya. Dia yang tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Dia berjaga-jaga melebihi kekuatan setiap manusia. Seringkali kita nggak bisa tidur itu karena takut, bukan karena berjaga-jaga ya saudara-saudara. Tapi Alkitab nulis Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Dia tidak pernah tertidur dan terlelap. Saya ketika saudara bangun tengah malam, saudara berdoa, Dia ada. Ketika siang hari saudara berdoa, Dia ada. Ketika saudara berdoa pagi hari, Dia ada. Sepanjang hidup saudara dan saya, Dia yang akan memberikan kemenangan. Biar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, Yesaya 41, yuk kembali, Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dia Allah Immanuel, tidak pernah meninggalkan hidup saudara dan saya. Hari-hari ini adalah hari-hari pembalikan keadaan ya saudara-saudara. Bangsa Israel sedang merayakan Purim. Biar ini juga terjadi pembalikan keadaan dalam hidup saudara dan saya. Ada pembalikan keadaan dari waktu yang kemarin. Supaya saudara dan saya ini diperbaharui. Roh kita kuat karena kita punya firman. Firman Tuhan itu yang akan menjadi pelita buat kaki kita, terang bagi jalan kita ya saudara-saudara. Sehingga kita ini tidak jadi orang yang putus pengharapan. Aduh takut, aduh bimbang, gimana masa depan. Semua prediksinya begini. Bagaimana saya? Tapi kita punya firman.
Kita lawan dengan mendeklarasikan firman Tuhan, bukan lawan dengan kekuatan kita, tapi karena ada Allah di dalam hidup saudara saya, Immanuel yang menyertai. Allah Immanuel itulah yang akan mengerjakan hal-hal yang mustahil bagi manusia. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kita percaya ketika mendeklarasikan firman, firman itu jadi daging dalam hidup saudara dan saya. Ketika saudara dan saya ini percaya dengan firman-Nya, tidak ada yang mustahil, maka tidak ada kebimbangan dalam hidup saudara dan saya, karena ada Allah Immanuel. Biar firman Tuhan ini, yuk sama-sama kita belajar ya saudara, belajar mengaktifkan keberadaan Tuhan Immanuel dalam hidup setiap kita. Bukan saja ketika kita dalam keadaan ketakutan dan kebimbangan, tetapi ketika kita juga mengalami kelimpahan. Iya, semuanya dari Tuhan, bukan kekuatan kita. Dia Allah Immanuel menyertai saudara dan saya dalam segala keadaan. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara percaya Tuhan Yesus tidak pernah berubah? Ya, dikatakan Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah. Itu loh. Ya. Dulu, sekarang, dan selamanya, saudara harus percaya ya, bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, sampai kita akan diangkat di awan-awan. Tidak pernah berubah. Janjinya tidak pernah berubah. Firman-Nya tidak pernah berubah. Tadi sudah diterangkan panjang lebar ya dari Ibu Guatlan tentang bagaimana dia itu adalah Immanuel ya. Yesaya 41 ayat 10 jelas dijelaskan panjang lebar. Contoh-contoh tentang apa yang dilakukan itu jelas ya. Baik tentang apa yang dikatakan tadi, murid-murid dalam keadaan bahaya, Tuhan tetap menolong. Petrus pengen mujizat, dia ngalami mujizat. Yesus tidak pernah berubah. Amin. Nah, inilah yang dialami. Dulu pernah terjadi sesuatu, yaitu di mana bangsa Israel, orang-orang Yahudi mengalami sesuatu hal yang tidak enak, mau dibunuh. Dibunuhnya bukan satu dua, seluruhnya ya. Itu kita bisa baca dalam kitab Ester. Kenapa hari ini nanti sore itu untuk orang-orang di Israel, orang-orang Yahudi itu masuk yang namanya masa Purim ya. Masa begitu matahari terbenam itu masuk masa Purim. Nah, pada saat masa Purim, kenapa mereka itu sampai dikatakan setiap tahun mereka melakukan akan hal itu? Karena itu spektakuler banget ya. Spektakuler banget karena suatu kematian yang mengejar diubah menjadi suatu sukacita ya. Jadi dinamakan Purim. Kita baca dalam Ester 9 ayat 22. Ini kali ini agak panjang ya, karena benar-benar kita supaya nanti kalau saudara sudah ditanya, kenapa sih Gracia nggak merayakan Purim? Bukan perkara masalah perayaan, tapi di dalam hati kita lakukan akan hal itu. Bukan masa Purim zaman dahulu, tapi saat ini percaya Yesus tidak pernah berubah ya. Ester 9 ayat 22 dikatakan, karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya. Kenapa orang Yahudi itu mendapat keamanan? Karena ada orang yang membayar harga, yaitu Ester. Dia puasa 3 hari 3 malam menghadap raja, terjadi sesuatu pembalikan keadaan. Saya tidak pernah tidak akan ceritakan semuanya itu, karena saudara itu sudah tahu ceritanya tentang Ester. Semua tahu kan cerita tentang Ester? Ya. Dikatakan karena
orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita. Jadi Purim itu artinya masalah kamu diubahkan menjadi tidak ada masalah, karena sudah ditanggung Yesus Kristus Tuhan. Memang pada waktu itu orang Yahudi ditanggung sama Esther. Esther berani bayar harga. Tapi saudara dan saya sekarang punya Yesus. Amin. Yang berani bayar harga untuk menebus dan membebaskan saudara dan saya. Sehingga dikatakan dalam bulan itu duka cita berubah menjadi sukacita, hari perkabungan menjadi hari gembira, dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan. Jadi yang Tuhan rindukan, kalau saudara merasakan sudah ditolong Tuhan, saudara sudah ditebus dengan darah Yesus, saudara merasakan ada jaminan Immanuel, maka apa yang kau lakukan menjadi berkat untuk orang lain. Ya. Bagaimana cara kita menjadi berkat untuk orang lain? Kita bisa menjadi pendoa syafaat buat tetangga kita, ya, buat negara kita, buat keamanan. Ini sudah jadi berkat. Nah, selain itu apa yang harus dilakukan? Dikatakan ada hari untuk antar mengantar makanan, untuk bersedekah kepada orang-orang miskin, ya. Antar mengantar makanan. Saudara berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku ini mau jadi berkat, ingin memberikan sesuatu pada masa Purim ini. Apa yang aku harus lakukan? Kalau saudara tergerak buat memberi sesuatu kepada tetangga saudara, atau kepada tukang beca, atau kepada tukang ojek, atau siapa saja yang saudara rasakan, lakukan, ya. Saya merindukan saudara tidak usah lu kenapa Gracia nggak bikin ya? Nggak usah begitu. Tapi saudara katakan, aku mau menjadi pelaku firman. Tuhan sudah nebus saya mau jadi berkat. Nah, kalau saudara merasakan, aku mau ke taman hari ini, hari Purimnya aku mau ke taman. Apa yang kamu lakukan? Jangan doa untuk pribadi, ya. Doa buat bangsa kita, menjadi berkat buat orang lain. Mungkin saudara merasakan ada beban doa dari orang lain. Aduh, aku punya beban yang segini amat berat. Itu yang didoakan. Jangan mementingkan diri sendiri. Untuk apa? Untuk masa Purim ini, ya, itu yang dikatakan bisa mengantar makanan, bisa memberi sedekah, bisa menjadi pendoa syafaat pada masa Purim ini, ya. Ayat 26 dikatakan begini, oleh sebab itulah hari-hari itu disebut Purim menurut kata pur. Oleh sebab itu jugalah, yakni karena seluruh isi surat itu dan karena apa yang dilihat mereka mengenai hal itu dan apa yang dialami mereka. Jadi terjadi pembalikan keadaan. Nah, jadi saya berdoa supaya masa Purim ini dilakukan pribadi demi pribadi, tidak corporate, tidak sama-sama, ya. Kali ini tidak ada sesuatu tindakan profetik yang dilakukan di Gracia, tapi saya rindu setiap orang yang mendengar khotbah hari ini, ingat, ini masa kita menjadi berkat untuk orang lain, ya. Menjadi berkat. Saudara bisa merasakan ini orang kok rasanya lagi dalam keadaan susah, saudara bisa memberikan berkat buat mereka, ya. Kalau saudara doa, aku tuh pengen, mungkin aku bisa masak cuman 5 bungkus nasi, gak masalah. Yang Tuhan lihat bukan masalah banyaknya, hati yang ingin merayakan Purim, menjadi berkat buat orang lain. Kalau saudara merasa, aku kok gak punya apa-apa ya, masih bisa saudara lakukan. Dengan apa? Doa. Doa gak pakai bayar, ya. Doa gak usah bayar. Saudara hanya bayar waktu untuk mendoakan buat orang lain. Itu Purim.
menjadi berkat buat orang lain. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami, karena seringkali kami ini selalu mementingkan pribadi kami, menomorsatukan kami, selalu merasakan kami yang masalahnya banyak, kami yang mengalami ini dan sebagainya. Kami hanya sekedar bersyukur kepadamu, tapi kami tidak pernah memikirkan betapa banyaknya orang yang di sekitar kami membutuhkan akan segala sesuatu. Bapa, Engkau sudah menebus kami, buat kami juga menjadi berkat buat orang lain. Kami sangat merindukan Tuhan, boleh memberikan yang terbaik buat orang lain. Terima kasih untuk kasih setiamu. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu, karena Engkau begitu amat sangat baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami mengucap syukur untuk hari Purim ini Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi berkat buat orang lain. Kami boleh memberikan yang terbaik untuk-Mu. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami tetap berdoa buat keamanan di bangsa dan negara kami. Engkau tahu Tuhan keadaan negara kami. Engkau tahu keamanan bangsa kami menjelang pemilu ini Tuhan. Kami berdoa saat ini. Kami tidak tahu apakah pemilu mau diundur atau tidak. Itu bukan merupakan suatu masalah kami. Tapi kami tetap berdoa untuk keamanan di seluruh bangsa kami. Kami minta anugerah-Mu, setiap ormas, setiap oknum, setiap warga negara Indonesia, biarlah Engkau berikan damai sejahtera-Mu. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu untuk tetap mengendalikan bangsa kami. Terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami Tuhan. Kami berdoa untuk semua stafnya. Engkau yang akan berikan unity kepada mereka untuk dapat mengatasi akan segala kemelut yang ada, untuk mengatasi akan semua program-program yang sudah dicanangkan. Kami berdoa Tuhan, biarlah semua rencana yang sudah ditentukan dapat terlaksana dengan damai. Engkau yang akan memberikan segala-galanya yang diperlukan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami berdoa saat ini ya Tuhan. Kami mau berdoa tetap biar Kau pegang kendali atas keadaan cuaca, atas keadaan bencana-bencana alam. Bapa, kami berdoa apapun yang Kau izinkan terjadi, terutama Tuhan, Engkau tahu akan berita-berita yang ada tentang gempa bumi, tentang apapun, pergeseran-pergeseran di bawah tanah ini yang menyangkut sampai ke Indonesia. Kami pun persembahkan kepadamu. Engkau tetap akan pegang kendali atas keadaan bangsa dan negara kami dan setiap pulau-pulau yang ada di Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Segala pujian, hormat dan syukur kami percaya Engkau Bapa yang sungguh amat luar biasa. Terima kasih Tuhan, dan saat ini siapkan hati kami untuk menjadi berkat buat orang lain. Masa Purim ini Tuhan, buat kami boleh melakukan suatu tindakan untuk orang lain. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini kami membutuhkan kekuatan baru, daya tahan tubuh yang baru, supaya kami tetap dapat melakukan bagian kami sampai garis akhir. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus suatu kekuatan yang baru, daya tahan tubuh yang baru, memasuki akan tubuh jasmani kami, bersenyawa dengan semua organ yang ada dalam tubuh kami, sehingga mengusir semua sakit penyakit, mengusir segala kelemahan yang ada pada tubuh kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada virus apapun yang boleh menjamah tubuh kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih setiamu. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pengurapan ini memasuki akan hidup kami ya Tuhan. Menguasai mata kami, telinga kami, bibir, mulut kami, dan hati kami. Biarlah sungguh-sungguh pengurapan ini memproteksi akan hidup kami. Mengubahkan semua yang tidak baik. Kembalikan keadaan terjadi atas hidup kami. Yang jelek diubahkan menjadi sesuatu yang baik. Berkati tangan kami hari ini. Berkati kaki kami Tuhan. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini terjadi pembalikan keadaan dalam hidup kami Tuhan. Masa Purim terjadi atas hidup kami. Supaya kami boleh menjadi berkat buat orang lain. Saat berkat itu mengalir kepada orang lain. Orang lain pun merasakan ada pembalikan keadaan dalam hidupnya. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati saudara semuanya.